Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua yang saya sayangi. Kemudian pagi hari ini ibu akan memberikan video tutorial ibu yang pertama. Yang pertama ini kita tidak jauh-jauh dari sekitar kita, di lingkungan kita sendiri, seperti rumah kita sendiri, boleh jadi untuk contoh-contoh yang akan kita sampaikan nanti. Nah, contoh yang pagi hari ini, materi kita yang pertama adalah tentang teks deskripsi. Teks deskripsi ialah satu contoh nanti seputar tentang lingkunganmu yang kau sudah pernah alami atau kau pernah rasakan atau kamu pernah lihat. Tetapi sebelum sampai ke situ, kita akan mengenal dulu bahan-bahan ajar yang ada di dalam bab satunya. Yang pertama, bahan ajarnya di sini ada pengertian. Kemudian yang kedua nanti ada ciri-ciri daripada teks deskripsi tersebut. Yang ketiga nanti ada tujuan teks deskripsi tersebut. Jadi untuk bagian 4 juga akan dibahas nanti struktur. Yang kelima ada jenis. Yang keenam ada ciri-ciri kebahasaan. Yang ketujuh menentukan isi. Yang kedelapan membuat langkah-langkah menulis. Kemudian yang kesembilan ada kaidah kebahasaan. Dan yang ke-10 nanti membuat contoh-contoh berbagai macam dari teks deskripsi tersebut. Baik anak ibu semua, teks deskripsi ini adalah satu buah teks dalam bentuk paragraf yang akan menggambarkan ataupun memberikan gambaran pemaparan terhadap satu objek atau peristiwa secara jelas dan terperinci. Maka dengan penjelasan yang terperinci tadi, kita akan mengetahui sebagai pembaca seolah-olah merasakan apa yang kita harapkan dari dalam teks tersebut. Kita ulangi sekali lagi, teks deskripsi itu adalah seperti contoh, ya, sebuah paragraf yang membentuk gambaran, memberikan gambaran ataupun pemaparan terhadap satu objek secara jelas dan terperinci. Kemudian si pembaca akan mengetahui apa maksud daripada yang kita jelaskan nanti. Itu yang dimaksud dengan teks deskripsi. Sampai di situ anak-anak ibu, kita kemudian melangkah ke yang berikutnya, ciri-ciri daripada teks deskripsi. Yang pertama, cirinya kita dapat memaparkan mengenai satu objek ataupun satu benda. Kemudian bisa juga kita memaparkan satu tempat ataupun suasana keadaan lingkungan. Ciri yang kedua, kita dapat menggambarkannya dengan menggunakan atau melibatkan panca indera kita, seperti penglihatan kita kah, pendengaran kita kah, pengecapan kita kah, penciuman kita kah, ataupun perabaan kita kah. Jadi itu semua akan kita gunakan, kita fungsikan panca indera kita nantinya ketika kita memandang satu buah objek. Kemudian yang ketiga, di dalam teks ini terdapat penjelasan rincian. Rincian itu adalah ciri-ciri dari fisik atau suatu objek tadi. Misalnya, ukurannya kah, bentuknya kah, warnanya kah, atau ciri-ciri yang lainnya yang melekat pada satu objek tersebut. Yang keempat, jenis teks ini nanti akan menggunakan makna kata-kata sifat ataupun keadaan daripada objek tersebut. Baik anak ibu, yang berikut cirinya adalah teks ini membuat pembacanya nanti seolah-olah dapat mengetahui secara langsung apa yang kita mau atau yang kita jelaskan nanti di dalam satu teks tersebut. Demikianlah anak ibu, ada 5 ciri-ciri teks yang ada di dalam teks deskripsi. Oke, yang berikut anak-anak ibu,
Di sini dipaparkan tujuan teks deskripsinya. Teks deskripsi ini kamu nanti akan mampu menggambarkan objek tersebut dengan cara kamu paparkan secara rinci bagaimanakah ya keadaan yang kamu lukiskan nanti dari sudut pandang dirimu, sehingga pembaca seakan-akan seolah-olah mengetahui dan mengalami apa yang kamu rasakan di dalam pendeskripsiannya nanti. Jadi anak ibu, harapan saya kita nanti akan mampu mencapai tujuan teks deskripsi ini nanti di dalam pembelajaran berikutnya. Baik anak-anak ibu semua, akan ibu lanjutkan kembali. Ada di sini satu contoh teks deskripsi kita, contoh objek deskripsi kita yang kita bahas. Di sini ada satu objek hewan. Hewan ini yang dinamakan dengan, kita gambarkan lah. Di sini adalah objek penguin, gambar penguin. Kita gunakan ciri yang kedua, yaitu panca indera kita melihat objek tersebut, objek penguin yang kita lihat dengan mempergunakan alat panca indera kita. Kemudian kita nanti akan bisa merinci bagian-bagian spesifik secara objektif apa yang dimiliki oleh satu objek ini, apakah dari paruhnya, cara makannya, berkembang biaknya, kemudian ketebalan bulunya, hidupnya di mana, kemudian cara bertelurnya, cara merawat bayinya, berkelompoknya, dan sebagainya. Nanti ada kita gambarkan pada objek ini di dalam satu teks yang namanya teks deskripsi. Ini kita buatkan jadi satu contoh. Tapi masih banyak anak-anak ibu yang lainnya contoh deskripsi. Umpamanya kamu nanti pergi ke satu tempat, ada museum, mungkin kamu gambarkan pintu masuknya, halaman depan museum tersebut, atau juga kamu pernah pergi nanti ke satu danau atau laut, kamu bisa contohkan dalam bentuk contoh deskripsi yang baik secara terperinci. Kamu juga bisa nanti melihat ruangan kelas dan sebagainya, ruangan kamarmu dan sebagainya, bisa kamu bikinkan jadi satu contoh deskripsimu masing-masing. Baik anak ibu, nanti daripada pembelajaran ini ibu harapkan tujuan kita tadi seperti tadi, yaitu kamu akan mampu menggambarkan objek dengan cara memerincinya secara objektif, secara subjektif, melukiskan kondisi objek tersebut dari sudut pandang kita si penulis secara konkret hingga pembaca nanti dapat seakan-akan melihatnya, mendengarnya, mengalaminya apa saja yang kita deskripsikan. Demikian anak ibu, sampai di sini pertemuan kita. Ibu mohon tetaplah semangat di rumah, tetap belajar, jangan bermalas-malasan, tetap kita fokus kepada pembelajaran kita. Jadi terima kasih, sampai di sini dulu. Ibu mengucapkan kepada kalian semua sehat walafiat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.